Singkat, padat, mewah. Ini film debutan dari sutradara yang sebelumnya seorang aktor, ya kan. Dia jadi aktor gak ada obat. Sekarang bikin film lebih gak ada obat. Reza. Ya emang pantes sih. Reza lagi. Kurang lebih udah 1 minggu film Pangku resmi tayang di bioskop Indonesia. Aku nonton di hari penayangan pertama dan rencananya akan dan mau banget nonton lagi nih di JAV 20 nanti. Oke. Kalau surprise filmnya bagus, kualitas oke, indah, cast amazing, aku nggak kaget lagi ya. Karena udah hampir 1 tahunan ini film emang diomongin di mana-mana, dapat banyak apresiasi dan penghargaan juga. Cuman ya, ketika ternyata setelah nonton, aftertaste-nya itu yang bikin surprise. Nah ini nih, nggak nyangka sih aku sih, aftertaste setelah nonton ini tuh kayak, hah gitu. Ini film memanjakan mata kita ya. Alur ceritanya buat kita terbuai dan terharu gitu. Tapi endingnya bikin kita melongo keluar dari bioskop. Persis banget kayak aku abis nonton Parasite. Sinting emang. Premisnya tuh sederhana, bahkan cukup klise bisa dibilang gitu. Kan banyak ya yang udah ngangkat cerita perjuangan seorang ibu tanpa ayah gitu kan. Terus menyoroti kaum perempuan yang termarginalkan gitu kan, struggling dengan perekonomian hidup, atau mengangkat tentang prostitusi gitu. Tapi ini nih lain, ini beda. Kualitas sinemanya gila-gilaan, dan juga isu yang diangkat emang cemerlang sih. Topiknya itu emang kita hampir gak aware gitu ya. Ya meskipun sebenarnya bukan yang ini belum pernah ada atau nggak ada di Indonesia atau apa gitu, bukan, ini tuh deket banget sama kita, ini nih realitas kita sebenarnya, dan kita tuh harus inget gitu, ini tuh pernah terjadi pada tahun 90-an ya, sebenarnya sampai sekarang juga sih, bahkan lebih advance ya. Oke. Sakitnya seorang Sartika atau Ibu Maya, strugglingnya mereka menghadapi hidup sebagai perempuan, itu nyampe rasa pilunya, kena banget, nusuk. Gak banyak dialog di film ini sebenarnya, sederhana banget, natural gitu. Tapi setiap yang dilakoni sama pemainnya, yang diucapkan sama case-nya, kelihatan tulus banget. Ya emang deserve sih film ini dapat penghargaan di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Dan apakah nanti akan dapat Piala Citra? Kita tunggu aja. Yang gak bisa dilupakan, acting dari 2 case utama kita ini, si perempuan gila ini, Ibu Christine Hakim dan Clarista Taufan, Ibu Maya dan Sartika. Aduh, actingnya believable banget, amazing sih. Gak tahu ya, pendalaman karakter mereka di film ini gila banget. Kita kayak lagi nonton orang yang real, memang hidup di situ gitu. Ini bukan Ibu Christine Hakim, bukan, itu kayak emang beneran Ibu Maya, seorang penjual kopi yang udah jual kopi seumur hidup dia gitu, atau hidup di kampung itu gitu. Emang kelas banget sih. Aduh. Juga nih, terus detail zoom shotnya itu loh, ngambil tangan doang, mata doang, bibir doang, itu tuh menggambarkan 1000 cerita gitu kan. Pokoknya mie ayam banget lah ya. Ada juga banyak yang bilang film ini overrated, tabu lah, kemakan sama sanjungan lah. Terus kalau yang nonton ibu-ibu atau cewek ngerasa apaan sih di sini, build karakter perempuannya terlalu lemah gitu. Enggak lah, gak segitunya kali. Ini menurut aku ya, film ini tuh jujur, gak naif, gak munafik.
itu yang disampaikan gak sembarangan, sok representatif soal perasaan perempuan. Aku yakin banget banyak siapapun yang pernah di posisi dua perempuan di karakter ini akan merasakan ketidakberdayaan kita sebagai perempuan dalam kondisi yang seperti Sartika atau Ibu Maya alami. Jadi sinefil atau reviewer ya memang bebas ya untuk mengungkapkan pendapat atau opini. Dan di sini aku sebagai perempuan, meskipun tidak mengalami seperti yang karakter perempuan di film Pangku ini alami, merasa representatif dan terwakili. Terus korelasi ceritanya itu loh, organik banget, kasualitasnya nggak kayak dipaksakan. Kelihatan banget Reza Radian di sini detail banget ya, dan terjawab. Tugas Fedi Nuril di film ini itu untuk apa? Gak sembarangan ternyata ngambil case-nya si Fedi gitu. Endingnya itu ya, endingnya yang kayak aku bilang ya, bikin melongo. Tapi bagi aku sih memuaskan ending ini gitu. Conclusionnya ya, that is life, pure, gak muasin hati siapa-siapa. Oke. Sangat pantas Christine Hakim dan Claresta Taufan masuk dalam kategori pemeran pendukung dan utama terbaik di FFI tahun ini, dan kita tunggu aja apakah mereka salah satu atau keduanya akan mendapatkan piala tersebut. Juga nih Reza Radian for the first time langsung dapet nominasi penulis skenario terbaik. So rugi guys, rugi banget yang belum nonton, rugi sih beneran. Sinefil terus yang suka Reza juga, harus banget sih nonton film ini. Segitu dulu, thank you yang udah nonton, thank you yang udah apresiasi, and jangan lupa nonton Pangku. Kalau ada yang nonton Pangku di JAV, ayo nanti kita ketemuan nonton bareng. Bye.